gak ada angin gak ada hujan. Media Malaysia tiba-tiba kirim kabar baik untuk timnas Indonesia. Sebut timnas Indonesia bakal diuntungkan di Piala Dunia 2024. Media Vietnam memang kurang ajar. Media Vietnam curigai motif diubahkan jam kick-off timnas Indonesia versus Irak. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong punya skenario jahat. Kabar baik. Media Italia sebut Emil Eudero gagal masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Waktunya gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong melihat supporter timnas Indonesia semakin banyak. Janji bahwa Garuda terbang tinggi. Kabar baik timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelora Bung Karno diprediksi bakal penuh sesak oleh fans Garuda. Simak ulasan lengkapnya sebagai berikut, dan jangan lupa tonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Media Malaysia kirim kabar baik untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menjalani laga penting menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan timnas Indonesia versus Filipina, media Malaysia turut mengabarkan perkembangan terbaru. Termasuk kabar gembira yang bisa membuat peluang timnas Indonesia lolos dari babak kualifikasi ini lebih besar. Untuk diketahui, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua grup F dengan perolehan poin sementara 7. Posisi timnas Indonesia berada di bawah Irak dan lebih baik dibanding Vietnam dan Filipina. Namun saat menghadapi Filipina di leg pertama beberapa waktu lalu, timnas Indonesia hanya bisa meraih hasil imbang. Untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya, timnas Indonesia setidaknya butuh 1 kali hasil imbang, ataupun menang melawan Irak atau Filipina. Media Malaysia, Makan Bola menyoroti perkembangan persiapan pertandingan timnas Indonesia versus Filipina. Makan Bola mengabarkan bahwa pemain Filipina yang bermain di Eropa diprediksi tidak akan ikut bermain menghadapi timnas Indonesia pada Juni mendatang. 2 pemain yang bermain di Jerman yakni Rafael Obermeier, SC Paderborn 07, dan John Patrick Strauss, FC Hansa Rostock, resmi menolak panggilan timnas Filipina. Sementara itu, bintang kenamaan Filipina di Jerman, Gerrit Holtman masih bungkam dan belum memberikan keputusan apakah ia bisa bergabung dengan Filipina atau tidak. Tentu ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia, karena terdapat pengurangan kekuatan di dalam tubuh timnas Filipina dengan absennya pemain yang bermain di Liga Eropa. Di sisi lain, timnas Indonesia berada dalam posisi yang lebih unggul, karena dipastikan pemain intinya bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina. Media Vietnam memang kurang ajar. Media Vietnam curigai motif diubahkan jam kick-off timnas Indonesia versus Irak. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong punya skenario jahat. Jam kick-off laga timnas Indonesia versus Irak dilaporkan mengalami perubahan. Hal ini, pada ulasan media di Vietnam, dicurigai sebagai motif jahat Shin Tae-yong pada Kim Sang SIK dan juga timnas Vietnam. Sejauh ini, belum diketahui permintaan perubahan jadwal sudah direstui FIFA atau belum. Namun, media asal Vietnam, Soha, menilai ada niat buruk di balik perubahan jam kick-off itu. Niat jahat Shin Tae-yong pada Kim Sang SIK. Menurut Soha, idealnya laga Indonesia dan Irak tetap dimainkan sesuai jadwal awal. Laga ini harus dimainkan bersamaan dengan laga Vietnam menjamu Filipina di Stadion My Dinh. Sebab, laga ini sangat menentukan langkah Vietnam pada lanjutan grup F. Vietnam bakal punya peluang lolos ke putaran ketiga jika Indonesia kalah. Namun, jika skuad Garuda menang, peluang Vietnam sudah terkubur. Nah, Soha menilai Indonesia ingin memberi tekanan pada Vietnam. Sebab, jika Rizky Ridho dan kolega menang lawan Irak, Vietnam yang bermain 2 jam setelah Indonesia bakal memainkan laga tanpa punya harapan lolos.
Sangat bisa dimengerti bahwa pelatih Shin Tae-yong punya alasan untuk mempermainkan rekan senegaranya Kim Sang-sik di hari ia debut untuk tim nasional Vietnam. Tulis Soha. Padahal jadwal baru merugikan Indonesia. Terlepas dari tudingan di atas, Soha melihat perubahan jam kick-off itu bisa merugikan kubu Indonesia. Sebab, dengan banyak pemain yang berasal dari Eropa, faktor cuaca bisa sangat krusial. Kabar baik. Media Italia sebut Emil Eudero gagal masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Waktunya gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Italia, Football Italia, menyebut Emil Eudero gagal masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Apakah ini waktunya Emil Eudero membelot untuk mendapatkan paspor Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia? Football Italia merilis 31 nama sementara yang bakal dirilis pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti. Dari 31 nama itu, Luciano Spalletti akan mereduksinya menjadi 23-26 nama saja untuk dibawa ke Euro 2024 yang dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Dari 31 nama itu, tidak terdapat sosok penjaga gawang Inter Milan, Emil Eudero. Kiper yang membantu Inter Milan juara Liga Italia 2023 hingga 2024 ini kalah saing dari 4 kiper lain, yakni Gianluigi Donnarumma, PSG, Guglielmo Vicario, Tottenham Hotspur, Marco Carnesecchi, Atalanta, dan Alex Meret, Napoli. Tak kunjung dipanggil timnas Italia hingga usianya menginjak 27 tahun, apakah ini waktu yang tepat baginya membela timnas Indonesia? Banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Emil Eudero mau memperkuat skuad Garuda. Tenaga dan kualitas Emil Eudero dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Bersua negara-negara top Asia macam Jepang, Australia hingga Korea Selatan, timnas Indonesia membutuhkan tambahan tenaga pemain berkualitas. Medio April 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bertemu dengan Emil Eudero di Milan, Italia. Erick Thohir pun terlihat bersalaman dengan Emil Eudero, layaknya saat mengesahkan pemain keturunan yang mengonfirmasi siap memperkuat skuad Garuda. Wow! Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong melihat supporter timnas Indonesia semakin banyak, janji bahwa Garuda terbang tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa supporter skuad Garuda makin besar. Shin baru saja memimpin timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu lalu. Meski jauh dari tanah air, dukungan supporter terus mengalir dan hingga laga terakhir masih banyak yang hadir ke stadion. Kondisi yang sama terjadi pada Piala Asia 2023 lalu, skuad Garuda mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Dengan dukungan penampilan yang apik, penggemar timnas terus bertambah. Shin Tae-yong memahami situasi yang terjadi saat ini. Menurutnya, salah satu faktor adalah karena penampilan timnas yang terus membaik. Supporter kemudian penasaran dan ingin menonton langsung pertandingan. Karena memang ada perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi membuat penggemar semakin banyak, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, supporter skuad Garuda diakui jadi salah satu yang terbanyak saat ini. Dia menegaskan bahwa timnas akan menjadi lebih baik di masa depan. Tapi saya merasa fans sepak bola di Indonesia sangat banyak. Pastinya timnas akan lebih baik dan berkembang. Sementara itu, timnas Indonesia akan bertanding melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti. Shin berharap mereka terus mendapatkan dukungan agar bisa tampil lebih baik. Selanjutnya, dia beserta timnya akan berjuang demi kemajuan sepak bola tanah air. Jadi mohon dukungan dari fans sepak bola Indonesia. Semoga sepak bola selalu maju, kata Shin Tae-yong. Kabar baik timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Gelora Bung Karno diprediksi bakal penuh sesak oleh fans Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Pertandingan yang digelar pada 6 dan 11 Juni 2024 akan menjadi laga pamungkas di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bagi skuad Garuda. Laga pamungkas itu diprediksi akan penuh sesak dengan kehadiran para supporter Garuda yang mendukung langsung di SUGBK. Hal itu terbukti dengan sebanyak 50.000 tiket yang ludes terjual dalam kurun waktu 12 jam setelah PSSI merilis penjualan tiket pertandingan. Walaupun sudah terjual sebanyak 50.000 tiket dalam waktu 12 jam, namun tiket pertandingan untuk kategori terusan masih tersedia dan bisa dibeli para supporter. Sebagai informasi, kategori terusan merupakan tiket yang berisikan 2 pertandingan langsung. Artinya bagi supporter yang membeli kategori itu bisa mendapatkan 2 tiket pertandingan sekaligus kontra Irak dan Filipina. Kemudian, sebelum menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia juga direncanakan akan menggelar laga uji coba kontra Tanzania. Pertandingan menghadapi wakil dari Afrika itu direncanakan akan digelar di Stadion Madia Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024.